Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Memaksakan manusia dengan undang-undang atau instruksi untuk melakukan takim atau pemandulan, dan diantaranya dengan melakukan vasektomi. Bagaimana menurut pandangan Islam? Sebuah kitab Al-Jami' li Ahkamit Tabib tentang hukum-hukum dokter wal amilin fil majal al-tibbi, dan orang-orang yang bekerja di lapangan klinik atau klinis atau medis atau dokter, wan nawasil at-tibbiyah al-mu'asirah, dan perkara-perkara yang aktual yang turun terjadi secara aktual, kasus-kasus kedokteran kontemporer yang disajikan oleh Dr. Muhammad Abu Askariyah. Kitabnya jilid 4, bahwasanya vasektomi itu diantaranya dengan waqat'i, di sini dijerkan, dikhafatkan, mengikuti ataf pada kalimat sebelumnya, waqat'i hablil mani, dan memutuskan saluran mani. Kalau wanita diantaranya dengan cara bisti'salil mabid, dengan menghilangkan ovarium atau indung telur, awir rahim, dengan menghilangkan fungsi rahim, atau dengan cara yang lain yang berkembang misalnya. Di sini sebagian orang memperbolehkan, di jilid 4 halaman 299 disebutkan sebagian orang memperbolehkan dengan alasan azl. Azl adalah hubungan biologis suami istri, kemudian sperma itu tidak dimasukkan, tapi dikeluarkan di luar. Nah, ini dianalogikan dengan takim, dianalogikan dengan azl. Ini jelas ditolak di halaman 301 kitab tersebut, Al-Jami' li Ahkamit Tabib karya Dr. Muhammad Abu Askariyah, bahwa takim itu amaliyatun jirahiyah, sebuah operasi, praktek operasi bedah, fil jihaz at-tanasuli, di dalam alat reproduktif, dan akan berakibat tuaddi ila faqdil qudrah alal injab, mendatangkan hilangnya kemampuan untuk melahirkan, bisuratid daimah, selamanya, dengan gambar atau dengan bisuratin daimatin, dengan gambaran daimah yang selamanya tidak bisa melahirkan. Beda dengan azl, karena azl itu al-inzal kharijal farji, mengeluarkan mani di luar kemaluan.
ma'al ikhtifat bil qudrati 'alal injab, dengan menjaga masih mampu untuk melahirkan, ma'al ikhtifad bil qudrati 'alal injab. Jadi berbeda. Satu, ya. Kemudian kedaruratan, misalnya kedaruratan adanya penyakit genetika, al-amrad al-wirasiyah. Nah, karena kekhawatiran adanya penyakit genetika yang menular dari orang tua ke anak, maka orang tuanya dilakukan pemandulan misalnya atau ta'qim. Nah, misalnya ini alasannya, ya, itu dilihat kedaruratannya. Tidak hanya mencurigai, memperkirakan, kemudian melakukan ta'qim, steril atau vasektomi. Itu tidak boleh gegabah. Harus dipastikan oleh para dokter yang ahli, ya, para dokter yang ahli, para pakar yang ahli, sejauh mana kedaruratannya itu. Kalau penyakit yang genetika itu bisa diatasi dengan perkembangan kedokteran, maka tidak ada alasan untuk melakukan tindakan steril, tidak ada alasan untuk melakukan vasektomi. Kemudian ini di halaman 302, kemudian di halaman 309 dengan kitab yang sama, karena Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul wadud al-walud, kawinilah wanita yang produktif, ya, maksud kami al-wadud yang sangat menyayangi, al-walud yang produktif, yakni bisa melahirkan anak. Jadi tujuan perkawinan diantaranya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala ialah melahirkan anak, generasi, khususnya kita umat Islam, generasi orang-orang yang menjaga fitrah Islam. Kemudian dengan ayat An-Nahl 72, yaitu perkawinan itu waja'ala lakum min azwajikum banina, dan Allah menjadikan bagimu dari istri-istrimu anak-anak. Banin di sini disebutkan anak-anak laki-laki, wahafadatan, dan cucu-cucu. Jadi ini untuk reproduksi, ya. Nah, ini satu kitab, ya. Kemudian bagaimana vasektomi dalam pandangan Islam? Ada sebuah kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah At-Tibbiyah, ensiklopedi fikih kedokteran, Dr. Ahmad Muhammad Kad'an, terbitan Darun Nafais, besar di kitabnya. Di halaman 689, 690 diadakan sebuah daurah ilmiah dalam bidang fikih Islam di Kuwait, Jumadil Ula tahun 1409, bertepatan bulan Desember 1988. Di sini disebutkan hasil daurah ini ada tentang vasektomi dan sejenisnya. Ini ada keterangan. Yang dihasilkan, satu,
la yajuzu isdaru qanunin amin, tidak boleh mengeluarkan undang-undang secara umum. Yakhuddu, di situ ada